Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Semifinal Speed Chess Championship yang ada di chess.com beberapa hari yang lalu antara Wesley lawan Nihal Sarin dimenangkan oleh Wesley So. Tadi pagi giliran Nakamura versus Ding Liren yang berlangsung cukup ketat hingga babak Armageddon. Berikut inilah game Armageddon antara Naka versus Ding. Langsung saja kita ke atas papan. Di Armageddon ini kawan, karena elo rating Nakamura lebih tinggi daripada Ding, dia berkesempatan memilih, dia pilih hitam, dan Ding mengawali permainan dengan pion C4, pembukaan Inggris atau English Opening. Kuda F6, pion G3, pion E5, gajah G2, pion D5, pion dipukul balik oleh kuda F3, menyerang pion pusat, di backup atau sekaligus mengembangkan kuda J6, Ding Liren rokade dan kuda ke B6, lanjut Nakamura, selanjutnya pion B3. Rencana double via Gento, gajah E6, lanjut Nakamura, gajah B2, pion F6 untuk memperkuat pion pusatnya dari ancaman kedua perwira putih tadi. Di sini Ding melanjutkan pengembangan kuda J3. Dan di sini kawan, di beberapa game sebelumnya ada yang memainkan menteri ke petak D7 yang merupakan langkah terkuat atau gajah E7. Tapi Nakamura ini bermain dengan gajah B4 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Ding Liren merespon dengan langkah menteri C2, mengkoneksikan kedua beteng kawan, persiapan menuju petak atau lajur-lajur pusat nanti. Menteri hitam D7, kuda ke E4 dan Nakamura akhirnya rokade, dibalas dengan pion D4, membuat langkah pengorbanan pion sementara. Diterima. Di sini tidak langsung dipukul balik kawan, karena pion ini mendapatkan dua dukungan dari menteri ataupun kuda hitam. Terlebih dahulu Ding menggeser beteng F ke D1. Di sini pion sudah tidak bisa di backup lagi kawan. Jadi Nakamura melepaskan pionnya, mendorong ke D3, dipukul oleh beteng mengancam menteri. Menteri ke F7 oleh Nakamura dan Ding menggeser beteng A ke D1 menempati lajur pusat. Dan sudah terlihat dengan setup seperti ini, pastinya putih terlihat unggul kawan. Di sini gajah E7, lanjut Nakamura menarik gajahnya, dibalas dengan langkah kuda ke D4. Langkah pertama, langkah kesalahan dari Ding Liren. Tidak memperhatikan ancaman kuda kawan yang ingin menggarpu menteri serta beteng nanti dan dilakukan oleh Nakamura. Kuda B4. Di sini menteri pukul pion C7. Dan di sini Nakamura melanjutkan pukul beteng D3. Cukup simpel permainan Nakamura. Pada posisi ini tadi kawan, langkah kuda lompat ke petak D5 merupakan langkah yang cukup bagus juga mengancam menteri. Baiknya menteri lompat ke A5. Tapi jika memukul pion-pion ini kawan, maka dia akan terjebak nanti. Beteng B8 memaksa atau menteri ini juga sudah tidak bisa bergerak ke petak-petak. Petak terang ini ada kuda, di sini juga ada kuda, jadi mungkin dia akan ambil pion yang ada di petak 7. Beteng menyerang lagi, menteri bergeser ke lajur B lagi kawan, karena sudah tidak ada petak yang bagus dan beteng satunya bergeser, menteri putih pun ini sudah terjebak. Tapi di posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda menggarpu menteri serta beteng dan menteri ambil pion C7, Nakamura langsung pukul beteng, bermain simpel, dipukul balik oleh beteng. Beteng F bergeser mengancam menteri, menteri ambil pion B7, dan gajah D5 kembali mengancam menteri. Menteri ke A6 dibalas pion F5 oleh Nakamura. Oh ya kawan, mungkin beberapa kawan-kawan yang belum tahu bahwa dalam permainan Armageddon, hitam diberi waktu kontrol 4 menit kawan, sedangkan putih mendapatkan waktu 5 menit. Tapi jika permainan berakhir miss, maka hitamlah yang berhak menang. Di sini tadi kawan, setelah unggul kualitas perwira, Nakamura terlihat sangat simpel permainannya, ingin menyederhanakan permainan atau bidak-bidak di atas papan. Mengganggu kuda, di sini jelas nanti terbuka dan terjadi pertukaran perwira lagi. Kuda ke D2, terjadi pertukaran gajah terang, dipukul balik oleh raja. Gajah F6 mengepin kuda terhadap gajahnya kawan di B2. Di sini kuda ke F3, memperkuat posisi kuda, dilanjut kuda D5 oleh Nakamura. Ingin menggarpu lagi kawan, diantisipasi dengan gajah A3 dan Nakamura bermain simpel menukarkan perwiranya, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya kuda kembali ke B6, di sini menteri ke D3. Untuk menghindari beteng bergerak ke lajur D, ingin bertukar lagi kawan, dan beteng ke E8 oleh Nakamura, gajah
ke C5 mengincar kuda. Di sini beteng A bergeser ke C8 mengincar gajah dan Dingliren melakukan kesalahan lagi gajah D6. Memposisikan beteng bisa mengepin gajah ini. Langkah bertukar perwira gajah pukul kuda bisa dilakukan oleh putih kawan, merupakan pilihan yang cukup bagus. Tapi Dingliren lebih memilih memainkan gajahnya ke D6 setelah ada beteng tadi. Di sini beteng digeser ke D8 memberikan pressure bagi gajah dan pion A4 lanjut Dingliren. Ingin memanfaatkan mayoritas pion di sayap menteri ini. Di sini beteng E4 lanjut Nakamura ingin bertukar beteng. Setelah beteng pukul beteng, kudanya nanti bisa memberikan pressure bagi gajah putih. Di sini gajah terlebih dahulu mundur ke C5, terjadi pertukaran beteng dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion H6 untuk memberikan ruang bagi pergerakan raja, dibalas pion A5. Kuda ke D5 lanjut Nakamura. Sekarang menteri ke A6 ingin mengincar pion. Di sini tidak diperdulikan pionnya kawan. Kuda ke B4 lanjut Nakamura. Dan menteri ke B5 tidak berani pukul pion ini kawan. Padahal langkah menteri pukul pion merupakan langkah terbaik. Di sini tadi Dingliren memilih menggeser menterinya, dibalas kuda ke D5 dan pion A6 lanjut Dingliren. Menteri ke D7 mengajak pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri mundur dan menteri ke E6. Selanjutnya menteri ke C4 mengepin kuda. Di sini beteng digeser ke C8 kembali mengancam menteri. Menteri bergeser ke B5, menteri ke C6 ingin beradu menteri lagi kawan. Menteri mundur ke D3. Sekali lagi Dingliren tidak berani untuk bertukar menteri. Melihat pergerakan atau cara main Nakamura ini terlihat Nakamura ingin bermain simple karena dia hanya butuh hasil remis kawan. Apalagi dia posisinya menang kualitas perwira. Menteri ke E6 lanjut Nakamura. Gajah akhirnya pukul pion A7. Beteng A8. Di sini kuda ke D4 terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri ke E4 skak. Terjadi pertukaran menteri, dipukul balik oleh pion. Sekarang kuda ke C6 melindungi gajah dari ancaman beteng. Kuda ke C7 mengincar pion. Di sini Dingliren memainkan pion B4 dan kuda pukul pion A6 membuat langkah kesalahan. Langkah terbaik adalah melangkahkan kuda ke petak B5 kawan, memberikan pressure bagi gajah. Setelah gajah mundur, baru beteng bisa pukul pion A6 ini. Selanjutnya mungkin terlihat bahwa permainan masih cukup seimbang, walaupun Nakamura unggul satu atau kualitas perwira. Tapi hasil remis sudah cukup membuat Nakamura menang kawan di permainan Armageddon ini. Di sini tadi Nakamura memilih pukul pion menggunakan kuda, ini memberikan kesempatan pion B5 menyerang kuda. Kuda ke B4 menantang pertukaran kuda, jika kuda pukul kuda, gajah akan tewas. Di sini kawan, Dingliren bermain dengan kuda pukul kuda, melewatkan langkah yang cukup bagus dengan kuda lompat ke peta E7 skak. Setelah raja bergeser, putih bisa mengorbankan kudanya kawan, mendorong pionnya maju. Jika raja pukul kuda, pion ini bisa maju melenggang promosi. Coba kita lanjutkan kawan, raja pukul kuda, pion maju, beteng bergeser, pion promosi disikat oleh beteng, disikat balik oleh gajah. Dan terlihat putih masih unggul satu pion kawan. Dan mungkin saja dengan langkah terbaik putih bisa menang dengan permainan seperti ini. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda hitam ini lompat ke petak B4, Dingliren langsung menerima pertukaran kuda. Beteng pukul gajah, selanjutnya pion B6. Beteng bergeser ke A5, ingin bergerak ke lajur B, tidak memberikan kesempatan pion ini promosi kawan. Di sini kuda C6, beteng bergeser. Dan pion ini sudah tidak ada harapan lagi untuk promosi, pasti disikat oleh beteng hitam. Pada posisi ini di langkah ke-48, Dingliren menyerah. Yang membuat Hikaru Nakamura menang di semifinal ini dan lolos ke babak final yang nanti akan bertemu dengan Wesley So. Saya tidak akan melanjutkan lagi kawan permainan ini, sungguh terlalu jika kalian tetap kalah dengan komposisi seperti ini, dengan kualitas beteng melawan kuda. Cukup mudah untuk mengalahkan putih, tapi jika kalian kalah, sungguh terlalu. Oke, itulah kawan permainan Hikaru Nakamura melawan Dingliren dalam permainan Armageddon di babak semifinal Speed Chess Championship yang ada di chess.com. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.